Wah, bagaimana tidak bahagianya teman pas buka email dapat kabar bahwa Anda diterima di program partner YouTube, teman-teman sekalian. Dan ini hasilnya, teman-teman. Kita langsung terjemahkan ya bahasa Indonesia. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini di channel YouTube, channelnya para YouTuber pemula. Ya, jika ada cara yang lebih mudah, kenapa kita pilih yang sulit, teman-teman sekalian? Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas cara bagaimana membuat channel dari nol ya. Ini betul-betul menjadi sebuah langkah awal bagi siapa saja yang betul-betul mau terjun di bisnis online dengan memiliki channel YouTube. Artinya kita mulai jadi YouTuber pemula sesuai dengan kemampuan, produk dan jasa kita atau ide kita. Jadi teman-teman, di sini saya akan akan arahkan sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan dari sejak nol hingga monetisasi, bagaimana cara membuat channel YouTube kita. Namun sebelum dilanjutkan, teman-teman jangan lupa dukung channel YouTube ya agar terus berkembang, dan jangan lupa untuk klik logo loncengnya supaya teman-teman tidak kehilangan info baru dari YouTube ya. Like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Saran kritiknya saya sangat terbuka dan saya tunggu, teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lebih lanjut, lebih mendalam lagi pembahasan ini, saya akan bertanya kepada teman-teman, kenapa sih kita harus mulai dari sekarang membuat channel YouTube? Ya, alasan yang saya berikan kepada teman-teman bahwa sekarang kabar gembira bagi teman-teman sekalian, YouTube sekarang betul-betul membuka besar-besaran. Algoritmanya sekarang lebih responsif, dan artinya ini lebih pro kepada siapa saja ya, bagi para YouTuber pemula untuk lebih meningkat, lebih berkembang ya. Kita bersaing dengan para YouTuber yang sudah senior. Dalam arti kita bukan bersaing untuk saling mengalahkan, tapi betul-betul bersaing apa adanya, alamiah ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada 3 langkah utama untuk membuat channel YouTube. Yang pertama, kita login ke akun Google, lalu klik buat channel. Ya, ini lebih penjelasan lebih rinci lagi dari sebelumnya. Kita pilih nama channel kita yang mudah diingat sesuai dengan nama produk, ya, nama anak, nama keluarga, nama istri kita, atau nama sesuai dengan perusahaan kita. Ya, lalu kita buat deskripsi tentang kita, tentang channel kita mau buat apa gitu ya. Tema apa channel kita itu membuat atau membahas tema apa sehingga videonya jelas gitu. Makanya kita di sini harus menentukan terlebih dahulu deskripsi atau tentang kami ya, tentang channel kita mau channel seperti apa. Nah, itu kita sesuaikan dengan tema yang akan kita bahas, yang kita akan pertontonkan ke calon-calon konsumen kita atau calon-calon penonton kita ya. Kalau misalkan kita bergulat di bisnis apa ya, misalkan bisnis kita membuat jaket misalkan. Nah, itu biasanya para konten kreator di bidang itu akan lebih mumpuni, lebih mampu untuk menjelaskan kepada calon penonton bagaimana prosesnya, bagaimana proses sampai kita penjualannya, pemasarannya dan lain sebagainya, mengadakan bahan-bahannya ya dan sebagainya. Itu lebih mumpuni. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kemampuan, dengan skill latar belakang masing-masing. Jangan takut untuk memulai teman-teman, karena ini adalah khusus bagi pemula. Kita harus mampu, harus berani melangkah dari hal yang terkecil, melangkah dari apa yang kita mampu, melangkah dari mulai pemahaman kita ya. Adapun nanti kita sama ke depan itu sambil berjalan saja. Kita berenang sambil menyelam sambil menelan air. Jadi kita sambil belajar saja teman-teman. Jadi lebih praktis, lebih ekonomis, lebih ngirit lah kalau kita belajar di tengah-tengah aktivitas kita.
Jadi teman-teman tidak perlu kita beli buku dulu untuk mempersiapkan, itu lama juga. Kalaupun itu penting ya nantilah sambil jalan kita buku. Yang jelas kita langsung praktek di sini ya. Apa yang kita mampu, dari mana kita memulai, dari apa produk kita langsung saja ya, langsung saja. Jadi kita harus betul-betul terlihat serius sejak awal, dimulai dengan membuat deskripsi channel kita teman-teman. Ya, jadi deskripsi channel-channel itu bermanfaat nanti untuk mengarahkan ke depannya ketika kita membuat video. Jadi tidak bingung, tidak linglung ya. Apalagi nanti penonton tidak bingung juga sebetulnya channel kita mau membahas apa gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu di channel kita itu nanti si penonton itu mau akan dapat apa gitu dari hasil menontonnya ya. Nah, itu betul-betul harus diperhitungkan dari sejak awal. Oke. Jadi teman-teman, tips selanjutnya adalah mengupload ya video pertama kita ya. Jadi kita jangan takut teman-teman. Jadi kita jangan takut untuk memulai upload video. Jadi kita jangan ngebayang dulu video kita itu betul-betul bagus dari awal gitu ya. Tetap kita harus proses, kita harus alami, kita harus mengikuti alur kehidupan ini ya, alamiah, sunatullah. Tidak boleh ngawang, kita harus tetap napak ke bumi. Artinya kita buatlah video yang betul-betul ori, betul-betul apa adanya, sesuai dengan apa adanya di tempat kita, di sekeliling kita terkait produk dan jasa lain sebagainya ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat video yang lebih banyak lagi. Contohnya ya, contohnya satu. Misalkan di daerah teman-teman memang sangat mampu untuk membuat semacam kuliner misalkan. Contohnya kuliner singkong misalkan ya. Kuliner yang bahan bakunya dari singkong, ketela pohon itu ya. Itu teman-teman bikin video tentang bagaimana proses sejak awal, sejak pengambilan bahannya di kebun ya, lalu kita diproses di rumah, lalu dikemas dan lalu dipasarkan, lalu video khusus untuk mendapatkan hasil dari pemasaran tersebut. Jadi dari tema dari topik ini saja teman-teman, betul-betul video kita itu akan kaya dengan video. Jadi kita bisa lebih luas lagi bikin video terkait dengan satu tema tentang kuliner ini saja ya. Jadi teman-teman jangan takut, maka saran saya sesuaikan dengan keahlian kita, kemampuan kita. Kalau kita memang betul-betul mampu untuk di kuliner ini, silahkan buat di sana ya, tidak perlu lirik-lirik ke sana kemari. Kalau misalkan teman-teman mampu dalam pembuatan misalkan busana, silahkan di situ fokus. Kalau teman-teman mampu misalkan sebagai petani, silahkan fokus di petani. Kalau misalkan teman-teman fokus di bidang bandar, jadi bandar, buatlah video tentang seluk-beluk sebagai bandar. Itu kan jadi inspirasi bagi yang lain. Jadi memberikan ide dan peluang usaha bagi teman-teman yang menonton. Misalkan fokus di bidang misalkan hiburan semacam di alam, misalkan camping atau lain sebagainya. Misalkan kita buat misalkan hobi kemampuannya membuat saung misalkan, itu fokus saja di membuat saung itu, karena itu nanti akan banyak ada penontonnya teman-teman, akan banyak penontonnya ya, itu enak ditonton, itu seru gitu kalau bikin kayak gitu ya. Bisa nanti orang-orang yang mau buat saung tidak mampu, tidak tahu tentang bagaimana cara membuat saung, itu bisa jadi terinspirasi dengan menonton video teman ya. Dan banyak lagi teman-teman. Jadi kita dengan modal 2 mata kita bisa melihat sekeliling kita akan dapat beribu-ribu ide ya untuk membuat video kita, lalu itu menjadi bahan ilmu, inspirasi bagi para penonton ya. Jadi nanti silahkan teman-teman mau dengan cara baca, cara jalan-jalan melihat situasi di lingkungan untuk mencari ide ya, kemana saja sesuai dengan tema yang kita tentukan dari awal teman-teman. Oke, tetap semangat teman-teman. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Nanti untuk kedepannya teman membuat semacam nyeting video yang selanjutnya, yaitu lebih kepada SEO gitu ya. Nah, nanti kita akan ajarkan, kita akan bimbing dengan cara yang sangat mudah, langsung praktek bagaimana sih menyeting SEO, mengoptimasi channel kita agar lebih luas, lebih ramah
oleh algoritma, oleh mesin YouTube gitu ya. Jadi betul-betul nantinya efeknya channel teman-teman bisa mudah untuk dicari oleh penonton di beranda-beranda mereka. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman Utopit, tetap semangat. Jadi inilah kesempatan atau peluang emas bagi teman-teman sekalian, siapapun teman-teman, mau dimanapun ya, mau di kampung, mau di kota, baik itu yang belum punya pekerjaan atau yang sudah punya pekerjaan, yang sudah punya bisnis ataupun yang baru merintis. Ini kesempatan, karena memang pada saat ini YouTube di tahun 2005 ini betul-betul membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapa saja yang mau berkarir, bekerja sama menjadi partner YouTube dengan cara membuat channel yang betul-betul teroptimasi sehingga dapat menghasilkan tambahan penghasilan bagi kita teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, kita nanti berjumpa kembali di tutorial selanjutnya membahas seputar bagaimana kita menjadi YouTuber pemula yang betul-betul produktif ya, produktif dan menambah manfaat bagi para penonton semua. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.